Saya mau nanya dulu nih, menurut Gus Ulil, pandangan Islam tentang budaya di dunia terutama di Indonesia itu seperti apa? Sesuatu yang dianggap baik oleh mayoritas umat muslim, maka sesuatu itu baik pula menurut Baik, menurut Allah. Allah. Jadi kalau tradisi itu baik menurut mayoritas umat, ya berarti itu baik. Nah, apakah ulama dan santri ini harus lebih berani menyuarakan Harus. apabila ada dakwah yang menyimpang? Harus. Idza dhaharatil fitan wal bid'ah wasubba ashabi fal yudhiril alim ilmah. Ketika sudah muncul fitnah, bid'ah di mana-mana, maka fal yudhiril alim ilmah, maka santri wajib untuk menampakkan ilmunya. Kalau sekarang berarti di medsos. Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Pro kontra soal wayang saat ini sedang viral karena ada oknum yang bilang salah satu cara tobatnya dalang adalah dengan memusnahkan wayang. Nah, karena kata-kata ini akhirnya netizen Indonesia gaduh. Di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah pernah hadir juga nih di podcast Cafe Toleransi. Sudah ada Gus Ulil. Apa kabar Gus Ulil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Anda baik. sehat ya? Sehat juga alhamdulillah. Nah, karena kita di sini sama-sama sehat alhamdulillah dan juga kita prokesnya di sini juga ketat sekali ya Gus ya. Kita Betul, sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah juga negatif. Jadi kita bisa buka masker dulu nih Gus. Siap. Biar kelihatan gantengnya. Oke, boleh disimpan dulu. Oke, aman. Kalau gitu kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih ya Gus ya. Ngobrol tentang santai. wayang yang lagi viral nih kemarin ya. Tapi sebelum kita ngebahas wayang yang lagi viral, saya mau nanya dulu nih, menurut Gus Ulil, pandangan Islam tentang budaya di dunia terutama di Indonesia itu seperti apa? Islam memandang budaya. Budaya itu ada 3 macam. Diklasifikasikan menjadi 3, dibagi 3. Pertama, kalau budaya itu ada sangkut pautnya dengan teologi, dengan ketuhanan, maka prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Contoh seperti dulu di sekeliling Ka'bah itu ada berhala-berhala, ada sesembahan, maka itu harus dimusnahkan. Itu dimusnahkan sama Mbah Kanjeng Nabi ketika Mbah Kanjeng Nabi menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah. Ketika budaya atau tradisi itu kok tidak ada hubungannya dengan teologi, tidak ada hubungannya dengan tauhid atau ketuhanan, ketika tradisi itu kok ada unsur maksiatnya katakan, maka yang dirubah substansinya. Contoh, kaum jahiliyah itu sudah ratusan tahun melakukan tawaf. Dalam Kutubut Turos, kaum jahiliyah ini tawaf ini dengan cara uryanan. Paham uryanan enggak, Mbak? Enggak. Uryanan itu tidak pakai baju, telanjang. Nah, maka Mbah Kanjeng Nabi akhirnya mengajarkan tawaf yang benar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari ajaran Allah. Dengan cara apa? Menutupi aurat. Berarti kan substansinya masih sama. Tawafnya sama, cuma yang dirubah adalah substansinya. Artinya sudah tidak telanjang, akhirnya sudah memenuhi syarat fikih yaitu menutupi aurat. Akhirnya tradisi ini tidak mukhaliful syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau tradisi yang ketiga, paham ya Mbak ya, berarti tidak semua tradisi harus kita rubah, tapi yang dirubah adalah substansinya. Pertama, kalau tradisi itu berhubungan dengan teologi maka harus ya dirubah lah bagi yang punya kapasitas, yang punya kewenangan. Kalau tradisi itu kok tidak ada hubungan dengan teologi ketuhanan, maka ya yang dirubah substansinya. Kalau belum Islam, ya kita masuki ajaran Islam. Kalau tradisi yang ketiga, kalau tradisi itu kok tidak ada hubungannya dengan teologi dan tidak bertentangan dengan syariat, ya tidak masalah.
Nggak masalah. Nggak masalah kalau tradisi itu tidak tradisi itu tidak ada hubungan dengan teologi dan tidak ada hubungan bertentangan dengan syariat, dan maka tidak ya tidak masalah. Oh iya. Iya, tradisi Betul. orang Indonesia pakai sarung ya Ya nggak udah, apa-apa kan. ya udah pakai gitu kan. Tidak ada Tradisi yang perlu anak diubah. milenial sekarang pakai jaket, ya nggak apa-apa Nggak kan. apa-apa. Nggak apa-apa kan. Bener nggak? Masa mau dimusnahkan jaket Levi's? Harganya mahal ini. Mbak. Waduh, ini jangan dibahas harganya ya. Tadi kita udah ngomongin soalnya sebelum mulai. Iya, biar rileks ini, biar santai. Terus gini Mbak, tradisi ada dawuh, ada makalah dalam kitab Fawaidul Janiyah. Ini Fawaidul Janiyah ini karya ulama Nusantara ini. Namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Di BNPT alhamdulillah ada anak Padang. Harus bangga punya ulama asli Padang yang menjadi ulama internasional. Internasional loh. Ini ada makalah maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap baik oleh mayoritas umat muslim, maka sesuatu itu baik pula menurut Allah. Jadi kalau tradisi itu baik menurut mayoritas umat, ya berarti itu baik. Contoh kayak wayang. Ya. Contoh kayak wayang, ini kan baik. Tradisi baik. Saya suka wayang. Nah, sama Mbak. Tradisi baik, haramnya di mana? Nggak ada letak keharamannya. Makanya saya juga bingung nih tiba-tiba jadi viral. Nah, Kenapa letak gitu? keharamannya tidak ada. Kalau mereka mengatakan wayang itu kan ada gambarnya yang seandainya nanti ditiupkan roh, nafsu roh nanti akan hidup. Ya nggak bisa, wong wayang itu didesain tidak seperti makhluk kok. Hanya imajinasi kok. Itu kan ada yang hidungnya panjang. Itu kan dalam kehidupan nyata kan tidak ada. Beda dengan patung. Boneka, patung. Kalau gitu patung itu kan tujuannya untuk disembah. Kalau wayang kan tidak. Wayang itu alat untuk media untuk dakwah. Nah, ini dinamika ajaran Islam dari tahun ke tahun itu kan kadang beda-beda ya. Ada yang berubah-berubah juga gitu, ada yang baru juga, ada yang beda. Nah, kalau menurut Gus Ulil nih, bagaimana cara memahami Islam yang benar lah gitu ya? Yang mana nih yang benar, kan kadang bingung gitu. Oh, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tawasud. Saya terus ingat ini, Mbak. Dalam kitab Tuhfatul Qasi wad Dani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani, yang belum lama ini kemarin dibedah kitab ini di Hotel Sultan Jakarta Pusat tanggal 7 sampai tanggal 8 Februari. Saya teringat di situ ada nadoman tawasutun, tawazunu tidal, tasamuhun fasma lima yukol. Artinya pedoman Islam yang rahmatan alamin harus tawasud, harus moderat. Harus moderat dan harus bermadhab. Wal ta'hudan li qauli man yu'tamad in syi'ta min arba'atin fatuh madu. Artinya kita harus berpegang teguh dengan madzhabul arba'ah. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini ada cerita Mbak, ada cerita nih, sedikit cerita. Dulu itu ada gubernur yang namanya Abdurrahman Al-Mahdi bertanya kepada Imam Syafi'i. Pertanyaannya gini, Syekh, saya mau bertanya, bagaimana cara memahami Islam yang benar? Islam yang rahmatan alamin, Islam yang tawasud, Islam yang moderat. Lantas Imam Syafi'i manggil santrinya namanya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, nanti jawaban Imam Syafi'i ini yang menjadi kitab pertama yang membukukan ilmu usulul fiqh. Jawaban singkatnya, kalau saya jawab semua 4 semester Mbak. Podcastnya udah bisa 4 dirangkum. tahun ini. Ya nggak apa-apa di sini. Ntar kita langsung tapping berapa episode gitu. Ini sekilas saja. Oke. Intinya. Jawaban Imam Syafi'i gini kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Pak Gubernur, kalau panjenengan ingin memahami Islam yang tawasud, Islam yang moderat, Islam yang rahmatul alamin, maka Pak Gubernur pertama harus memakai bayan ilahi. Apa itu bayan ilahi? Penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kita kenal dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an, tapi Pak Gubernur harus tahu, Quran itu macam-macam. Ada ayat nasih yang mendelit, ada ayat mansuh yang didelit. Ada ayat mutlaqah, muqayyadah, ada ayat amah, ada ayat khosoh, dan lain sebagainya. Contoh ini, ada ayat nasih dan ayat mansuh, ayat yang mendelit dan ayat yang didelit.
contoh kalau kita tidak tahu ilmu usulul fiqh, kita hanya berpegangan hanya Quran dan terjemah saja, terus lantas sudah menjadi ustadz. Ini kalau baca Quran bisa bahaya. Kalau mengambil hukum langsung dari Al-Quran bisa bahaya. Kalau tidak tahu ilmu usul fikih. Orang sekarang kan sok-sokan baru belajar Quran pakai terjemah tapi sudah seperti kiai, sudah berfatwa, sudah kayak mujtahid. Ini bahaya sekali. Tak kasih contoh. Dalam Al-Quran kan ada redaksi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu puasa itu boleh untuk bayar fidyah, tidak puasa. Menurut ayat ini. Berarti Mbak Vanda di bulan Ramadan ini kan sebulan lagi kurang lebih kan, ya, 1 bulan puasa. setengah kan bulan Ramadan. Ketika Mbak Vanda mampu untuk puasa, boleh hanya bayar fidyah, bayar 8 on beras. Enak enggak? Enak. Nah, ini kalau kita hanya memahami Quran secara tekstual, kita akan terjebak. Berarti aku nggak usah puasa. Iya, Gitu kan? kalau hanya pakai Quran ini, kalau iya, hanya iya, terjemah. Iya. Tapi kalau kita tahu usul fikih, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Dengan ayat faman syahida minkum syahra fal yasum. Itu contoh kecil. Jadi belajar Quran itu tidak hanya pakai terjemah, harus tahu usul fikih. Yang kedua, Pak Gubernur kalau jenengan sudah memahami bayan ilahi, kok belum paham Islam yang benar, Islam yang rahmatan alamin, maka Pak Gubernur yang kedua langkahnya adalah harus memahami bayan nabawi. Apa itu bayan nabawi? Apa itu bayan nabawi? Penjelasan Mbah Kanjeng Nabi. Atau yang kita kenal dengan hadis. Hadis itu apa? Ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Sesuatu yang disandarkan kepada Mbah Kanjeng Nabi, baik berupa dawuhnya Mbah Kanjeng Nabi atau fi'lunya Kanjeng Nabi, yaitu fi'lu itu gerakannya Kanjeng Nabi, pekerjaannya Kanjeng Nabi, atau takrirnya Kanjeng Nabi, yaitu persetujuannya Mbah Kanjeng Nabi. Nanti hadis ada klasifikasinya, ada hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, minimal 20 orang yang tidak mungkin berbuat kebohongan, yang tidak mungkin bersengkongkol membikin hoax. Sekarang kan lagi musim hoax kan? Hoax itu bahaya sekali loh. Bisa sebuah negara itu bisa kacau gara-gara berita hoax. Soalnya kan gampang dipercaya. Bahaya sekali. Al-kadhib ya, aslu kulli syarrin. Hoax itu adalah sumber malapetaka. Bahaya sekali. Terus ada hadis masyhur, aziz, dan ahad. Kalau Pak Gubernur sudah memahami Quran sudah, hadis sudah, kok belum paham Islam yang rahmatan alamin, maka Pak Gubernur harus memakai bayan akli. Apa itu bayan akli? Penjelasan ulama. Penjelasan ulama ada 2 macam. Contoh, ketika ulama sedunia itu berkumpul, contoh kalau sekarang mungkin ya Basul Masail kalau di istilah NU, saya kan aktivis Basul Masail. Berkumpul mencetuskan sebuah hukum itu namanya ijma. Jadi ulama sedunia, kalau sekarang sudah nggak ada ijma, dulu maksud saya. Kalau pendapat ulama secara individual itu namanya kias. Nanti kias macamnya banyak, ada Aulawi, Burhani, Istiqra, Imantiki, Jadali dan lain sebagainya. Wah, banyak. Berarti tadi udah dijelasin ke Pak Gubernur kayak gitu ya. Terus Gubernur Al-Mahdi sama Imam Syafi'i itu kan. Terus ada sambungannya nggak ceritanya? Jawabannya Ya, Pak Gubernur apa? Artinya gini, ketika memahami Islam yang benar, itu pedomannya tidak hanya Quran dan hadis. Sekarang kan ada Islam purifikasi. Aslinya Islam yang mau memurnikan Islam. Jadi ada gerakan ustadz-ustadz yang mau memurnikan Islam kembali ke Quran dan hadis. Nah ini saya tentang. Kalau kembali ke Quran hadis tok, ya nggak mungkin bisa. Sesat menyesatkan. Bukan Quran hadisnya yang sesat. Tapi kita tidak mampu untuk istimbatul hukmi, menggali hukum langsung dari Quran dan hadis. Kita harus pakai ijma kias, kita harus pakai madhab, kita harus pakai kutubut turos. Kalau kita hanya pakai Quran hadis tok, ya berarti kita hanya terjemah dong. Iya. Wong kita itu bukan mustahid kok. Kecuali kalau kita mustakil seperti Imam Syafi'i. Tapi kan sudah nggak ada sekarang. Oke, nah sekarang kalau soal pandangan Gus mengenai wayang, tadi kan kita baru ngebahas kilas tuh wayang. Nah kalau sekarang pandangannya Gus sendiri gimana nih lebih dalam lagi mengenai wayang yang kemarin sempat viral, yang katanya diharamkan gitu kan? Bahasanya tidak diharamkan Mbak,
cuma menjurus ke situ. Oh ya. Kan gini ada pertanyaan, bagaimana cara tobatnya dalang itu kan? Ya. Dengan cara memusnahkan Wayang. wayang. Ini kan sama saja mengharamkan wayang. Iya. Sama saja. Iya. Nah, letak keharamannya di mana? Aslul hukmi wayang tidak ada yang haram. Secara gambar wayang nggak, seandainya ditiupkan roh itu yang tadi awal saya sudah sampaikan, tidak mungkin hidup. Hidup. Ya kan? Karena itu didesain tidak seperti makhluk, beda dengan patung. Terus wayang ini kan tradisi. Iya udah. Nah, tradisi. Dari dulu. Dan Islam itu menerima tradisi. Menerima tradisi, bahkan gini. Mbak Vanda, ini kan kalau setiap bulan pasti kedatangan tamu. Namanya men atau head. Ini hukum men paling sedikit 1 hari 1 malam. Umumnya men 7 hari atau 6 hari. Banyaknya 15 hari, setelah itu nanti masuk hukum istihadah. Ini kan di dalam Al-Quran hadis nggak ada. Ini pakai urfu, ini pakai kebiasaan. Ini hasil istiqra' penelitian Imam Syafi'i. Berarti kan tradisi kadang bisa menjadi pijakan hukum. Maka ada kaidah al-adah muhakkamah. Tradisi itu pada saat tertentu bisa menjadi sebuah hukum, pijakan hukum gitu. Nah, wayang sekali lagi tidak ada unsur keharamannya. Dan wayang ini yang melopori wayang itu bukan Mbah Sunan Kalijogo, salah satu tokoh Wali Songo. Ini Mbah Sunan Kalijogo semalam suntuk berwayang, tujuannya hanya apa? Tujuannya hanya mengenalkan kepada umat bahwa kalimat yang paling ampuh yaitu kalimat sodo. Karena boleh jadi seandainya tidak ada wayang di Indonesia, mungkin Islam tidak tersebar sebanyak ini di Indonesia. Iya ya, itu kan kayak sebagai salah satu media juga Media untuk dakwah. Iya, untuk dakwah gitu. Malah kalau aku nih kalau ngeliat wayang malah lebih enak gitu nyerapnya karena kan dia bercerita, terus bentuknya juga macem-macem. Kan ada pesan-pesan moral, kan banyak sekali itu. Iya, malah kalau saya pribadi malah lebih enak nyerap ilmu-ilmunya gitu. Bagi orang awam kan enak gitu. Terus ditegaskan lagi, la yang bagi al khuruj min adatinas illa fil haram. Kita ini tidak layak, tidak boleh keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi itu adalah yang bertentangan dengan syariat. Oke. Lanjut, Mbak. Lanjut, sebelum lanjut kita ini dulu nih Gus, saya udah siapin kopi. Ini kan siap. lagi di Cafe Toleransi, jadi kita harus ngopi-ngopi dulu biar chill, biar santai. Biar fresh. Ini nggak bid'ah ya kopi ya. Oh, nanti dimusnahkan. Nggak ada dalilnya. Oh, ada nggak dalilnya ngopi? Jangan sampai dimusnahkan ini. Oh bahaya ini, kalau saya sehari nggak ngopi nggak bisa. Jangan sampai ya Bapak. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, belajar dari kontroversi terkait keberadaan wayang tadi ya, apakah mungkin pemerintah juga perlu nih ada menerbitkan undang-undang yang menjamin tentang pelestarian dan keberlangsungan budaya dan juga seni tradisi bangsa gitu. Menurut Gus gimana? Perlu apa enggak? Perlu sekali. Sangat perlu. Sangat perlu. Contoh kayak dulu baju batik ya, pernah diakui oleh negara lain kan? Ya, negara tetangga. Ya, negara tetangga geger kan orang Indonesia. Iya. Oh, marah itu waktu itu. Nah, ini wayang seandainya diakui oleh negara lain, geger Indonesia pasti. Oh iya. Nggak terima kan? Nah, artinya pemerintah wajib menurut saya lah. Saya sebagai rakyat ya mengusulkan lah bikin undang-undang untuk melindungi tradisi biar tidak digugat. Karena sesuai dengan kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Itu kaidahnya seperti itu. Artinya kebijakan pemimpin tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Artinya kebijakan imam seorang pemimpin ya harus melindungi rakyatnya. Harus ada unsur maslahat buat masyarakatnya. Jadi pemerintah perlu nih ya untuk memberikan atau menerbitkan undang-undang mengenai tradisi budaya. Perlu sekali. Oke. Nah, pesannya apa nih Gus untuk para ulama dan santri agar kalau berdakwah itu dengan cara mungkin yang lebih santun, yang lebih baik gitu mungkin. Ada pesan nih untuk ulama-ulama dan juga santri kita. Sekarang ini kan fenomena sekarang itu kan banyak orang yang punya hiroh. Tahu hiroh nggak Mbak? Hiroh itu punya semangat. Oke. Ibadah kepada Allah. Ya. Tapi tidak dilandasi dengan ilmu.
Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aksara mimma yuslihuhu. Seseorang yang punya semangat ibadah kepada Allah tapi tanpa dilandasi dengan ilmu, maka yang muncul hanya mafsadah, hanya madharat. Oh jihad sambil takbir di jalan Tamrin. Waduh. Jihad kok di jalan Tamrin, ngebom, bawa apa itu? Pistol ke Mabes Polri. Ini kan orang-orang yang nggak berilmu, tidak paham tentang masalah Jihad. Nah kalau kita sebagai santri kan tahu, wong kita ini pegangannya kitab-kitab kok. Dalam kitab Raudhatul Thalibin, karya Imam Nawawi, itu kan ada. Ini perlunya ilmu, biar kita ingin dekat dengan Allah tapi harus dilandasi dengan ilmu biar tidak bahaya. Jangan sampai kita menjadi aliran intoleransi, apalagi teroris, radikal. Jangan sampai, karena kita kan santri. Santri itu walayamilu yumnatan wala yusrotan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Contoh masalah jihad. Dalam kitab Raudhatul Thalibin itu ada redaksi, ada ibarah, ada takbir. Anal jihad laisa mukhtasun bil ajnad, walakin jihad fardu kifayah. Jihad itu tidak hanya khusus dengan militer. Kalau di Indonesia berarti TNI dan Polri. Fa idza qarara as-sultanu lahu ajnadan mahsusin walakum akhbazun ma'lumah min baitil mal kama huwal waqi' tafarraqu baqir ra'yah lima salihihim wa masalihi sultan wal ajnad wa ghairihim minazira'ah was-sana'i. Ketika pemerintah itu sudah menetapkan militer, TNI Polri kalau dalam Indonesia dengan gaji dari kas negara. Terus lantas bagaimana cara jihadnya warga sipil seperti saya dan Mbak Fanda? Caranya bagaimana? Kalau kita berdagang, ya kita harus bagaimana dagang kita yang baik. Kita sebagai petani, kita menguatkan sektor pertanian. Kita pelajar harus rajin belajar. Gitu Mbak. Itu cara jihad kita seperti itu. Enggak harus ngangkat senjata, Nggak bunuh diri. Ya, itu katrok nggak pernah mondok, itu nggak pernah ngaji itu. Ya. Mondoknya harus berapa lama? 10 tahun lah. Kalau bisa baca kitab kuning ini ya. Kalau bisa baca kitab harus 10 tahun itu. Huruf Arab gundul. Ya, Arab gundul itu. Botak ini Mbak. Saya belum mondok soalnya. Ya, ini harus mondoknya lama ini. Ngabisin beras berkintal-kintal ini Mbak. Insya Allah semakin kita banyak referensi, semakin kita menjadi moderat. Semakin kita baca kitab kuning banyak, semakin kita moderat. Tapi kalau tidak pernah baca, ya bahaya. Bisa-bisa menjadi radikal. Kalau tidak pernah baca kan bahaya. Jangan sampai ya. Jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, apakah ulama dan santri ini harus lebih berani menyuarakan apabila ada dakwah yang menyimpang? Harus ada. Harus ditentang ada gitu? Santri yang bertugas mengkanter dakwah-dakwah yang menyimpang tersebut, yang bikin gaduh intinya, yang bikin gaduh di Indonesia. Idza dhaharatil fitan wal bid'ah wasubba ashabi fal yudhiril alim ilmah. Ketika sudah muncul fitnah bid'ah di mana-mana, maka fal yudhiril alim ilmah, maka santri wajib untuk menampakkan ilmunya. Kalau sekarang berarti di medsos. Ya kayak saya lah, contoh lah. Di Jawa Tengah kan yang mengawali YouTube kan saya. Saya dakwahnya santun. Saya mengkanter ustadz-ustadz yang bikin gaduh, tidak pernah ada kata caci maki saya. Sana bikin gaduh, mempersoalkan tradisi di Indonesia, saya jawab pakai referensi. Tidak ada kata caci makian. Karena kita harus berdakwah dengan cara akhlakul karimah. Berarti yang soal wayang sudah disanggah juga di YouTube-nya? Udah, langsung saya sanggah. Langsung saya sanggah itu. Kalau gitu sekarang kita sudah selesai nih kayaknya ngobrol-ngobrolnya ya. Sobat Damai, Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan ajaran Islam ini memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagamaan umat Islam tersebut. Sebaliknya, tanpa adanya unsur budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas. Oke, terima kasih banyak Gus Ulil sudah ngobrol-ngobrol dan datang ke Cafe Toleransi. Sama-sama Mbak Fanda. Semoga pembicaraan kali ini bisa memberikan manfaat juga, menginspirasi juga Sobat Damai ya. Jadi tetaplah kita berdakwah dengan yang baik ya, dengan benar.
Dan juga jangan sampai ada menghilangkan tradisi yang sudah ada gitu ya. Oke, akhir kata saya Vanda bersama dengan Saya Ulil Albab Jalaluddin. pamit undur diri. Salam damai dan Salam damai dan salam Indonesia, Indonesia Satria. Satria.